Nyalakan kamera dulu ya Bang ya. Baik, baik. Oke. Bang Edis, Iya, Bang Roni saya tanya dulu Bang. Abang Muslim kah atau Kristen Bang? saya Kristen Bang. Tapi saya memberikan kata-kata semangat buat Abang jangan menyerah Bang ya. Tuhan selalu ada di dekat Abang. Amin amin. Hanya itu Bang? Ya Bang. Oke, baik saya turunkan ya. Saya turunkan. Baik, saya turunkan. Baik Baik Bang, baik. ya. Baik. Terima kasih, terima kasih. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya dengan namanya kata-kata penyemangat ya, kata-kata untuk tetap ya terus lanjut melangkah begitu ya, lanjut terus untuk melakukan aktivitas seperti biasa teman-teman ya, memberitakan kebenaran terhadap terutama terhadap orang-orang Islam seperti itu. Saya terima teman-teman ya perkataan-perkataan penyemangat dari teman-teman seperti itu. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Nah, silakan nih teman-teman ya, bagi yang muslim-muslim, kalian mau naik diskusi, mau membantah saya, silakan. Saya ini kan sudah memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kan kepada kalian kan? Seperti itu. Ya, ayo. Kita kasih naik ada... sebentar ya. Metra Avandi. Ini Metra Avandi ini kalau nggak macet-macet, saya mau ajak dia diskusi nih. Cuman orangnya ini nggak sadar kalau dia itu macet-macet sinyalnya. Coba teman-teman kita tes saja ya, apakah teman-teman... Ya, Metra Avandi silakan nyalakan kamera. Oke, Ya, silakan Metra Avandi, apa yang mau kamu sampaikan? kabar-kabarnya Bro Edis akan ditendang dari Amerika pulang ke Indonesia nih. Benar nggak tuh? Kabar-kabarnya. Seneng kalian ya. Ah, Gini, Metra, saya mau bukan tanya masalah dulu. senang, Bro Edis mulai panik kelihatannya. Itu yang aku khawatirkan. Nanti kejang-kejang pula kan dengar berita ini. Mitra, saya mau nanya sama kamu. Ya, Kamu kan ya. tahu, kamu kan menjadi saksi bahwasanya saya ini adalah seorang Kristen yang dengan menggunakan media sosial mengajak orang-orang Islam untuk berdiskusi atau berdebat secara online, ditonton oleh puluhan ribu orang. Betul. Terus, Nah, ya, terus. yang menjadi keheranan saya begini, di dalam setiap perdiskusian itu atau perdebatan itu ya, segala macam plus minusnya. Kenapa yang ditargetkan itu bukan menjawab Edis, tetapi mendeportasi Edis? Nah, coba kamu jelaskan dulu. Kita pengen denger ini, kita pengen denger. Silakan. Oke, pertama kan ingin mendeportasi Bro Edis itu justru teman-teman dari Kristen. Kan udah di disclaimer begitu. Teman-teman dari Kristen Iya ini orang, dong. aduh berat ini, berat ini. Oke, gini aja. Kamu denger itu gini, Nah, kamu denger nggak? Ada yang mau mendanai, nanti disiapkan uang sekian miliar. Yang mendanai siapa? jadi begini kata Bro Rudi, Jadi ini nggak ada begini, urusannya. orang ditanya yang danai siapa? Gini, Metra, yang Jadi mendanai urusannya, siapa? ya yang nyuruh itu, ini saya loh kata Bro Rudi. Ngapain lagi kan udah jelas, nggak ada hubungannya dengan Muslim. Yang pengen itu saya. Yang disuruh siapa? Yang disuruh oleh Rudi Iskariot siapa? Ya bukan masalah nyuruh nggak nyuruh, yang minta itu kan. Ini. Gini loh, gini. Ya, Rudi Iskariot itu kan dari namanya saja sudah ketahuan. Dia itu kan seorang pengkhianat. Begitu loh. Pengkhianat menurut itu begini. Begini. Kita tahu kan Metra bahwa Islam dan Kristen itu secara iman ya, kita bicara iman ya. Itu kan sesuatu ya, yang tidak mungkin bersatu. Betul. ya, Ah, ketika ada orang Islam dan orang Kristen sudah duduk bersama,
sudah membicarakan hal-hal yang sama, ya kan? Untuk apa? Untuk supaya Edis Sidabutar atau Edis TV dipulangkan ke Indonesia, berarti ada tujuan yang sama di situ, betul? Ya. Iya, artinya Rudi Iskariot sekarang sudah menjual atau sudah menjilat pantat orang-orang Islam. Supaya apa? Supaya orang-orang Islam senang. Maksudnya begini, Metra, kan kamu menjadi saksi bahwasanya banyak orang-orang Islam naik ke sini, pulang kamu ke Indonesia, betul nggak? Betul nggak? Ya. Iya, terus? artinya Rudi memfasilitasi itu. Ah, gini, biar kau tahu gimana caranya biar Edis pulang, bla 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 bla. Artinya, keinginan orang Islam itu sekarang ingin diwujudkan oleh Rudi Iskariot gitu. Nah, kembali ke tema awal. Gini. Ketimbang kalian mencari cara untuk supaya Edis TV atau Edis Sidabutar dipulangkan ke Indonesia, kenapa kalian tidak mencari cara untuk menjawab atau mematahkan argumen-argumen Edis TV? Silakan. Jadi begini, kan Bro Edis pernah buat statement begini. Saya kalau seandainya orang Islam bisa buktikan saya ngeyel, saya akan lompat ke Monas. Bukan Nggak ngeyel. Pulang dulu lah. Pulang Bukan dulu ngeyel. baru bisa dibuktikan nanti itu jadi lompat atau enggak ke Monas. Kan kami penasaran juga nih, jadi lompat ke Monas atau enggak nih. Kan kami enggak ada mau ngapa-ngapain yang pengen lompat justru Bro Metra. Edis sendiri. Metra, coba apa yang bisa kamu bantah dari statement-statement yang saya keluarkan? Ya, banyak ngeyelnya kok. Iya, bantahan saja apa? Coba yang mana? Gimana sih kamu, Metra? Nah, terus Metra, kan saya itu sudah mengeluarkan statement-statement yang sangat terkenal tentang Muhammad. ya, Salah satunya Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Betul atau salah? Ah, kan kau terjeda kan? tunggu bentar bro. Ya, terus Metra, betul atau salah statement atau pernyataan saya bahwa Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir? ya, terus masalahnya di mana? Betul. Betul atau salah? Muhammad adalah satu-satunya nabi yang menyuruh perempuan menyusui pria lain. Nah, masalahnya di mana? Enggak, pernyataan betul atau salah dulu. Betul atau salah? Ya masalahnya aja, masalahnya di mana? Masalahnya kenapa orang Islam panas kalau saya mengungkapkan kebenaran tentang Muhammad? Kan yang saya katakan benar. Yang saya ungkapkan tentang agama Islam itu adalah fakta tertulis di dalam literasi-literasi Islam itu sendiri. Ya cuman bro hanya sekedar baca, nggak memahaminya pakai otak, itu masalahnya. Masalah itu adalah perkara yang subjektif. Intinya yang saya katakan, kamu tidak bisa membantah kan? Betul? Iya, masalahnya Ya memahami. sudah berarti. Artinya kamu tidak bisa membantah. Terus kenapa sekarang umat muslim malah mencari hal-hal yang di luar perdebatan? Itu kan di luar perdebatan. Betul? Bro takut pulang. Takut pulang. Kalau misalnya umat muslim tidak punya niatan buruk, tidak punya niatan jelek kepada Edis Sidabutar, Edis TV, kenapa? Iya kan? Kan masalahnya kan kalian akan melakukan, coba gini. Apa yang membuat gini? Apa yang membuat banyak orang-orang Islam ingin berbuat jahat kepada Edis Sidabutar atau Edis TV? Mungkin ini melihat dari sudut ngeyelnya, mungkin ini banyak tak betul ini otak Edis ini, nah gitulah kira-kira mungkin tuh. Iya. Yang mana yang ngeyel? Orang kamu saja barusan mengiyakan kok. Ngeyel gimana?
Iya, nalarnya rendah, Edis TV, makanya perlu dikasih paham. Tapi kan Bagaimana sekarang kita mungkin kamu bilang nalar saya rendah sementara kamu mengiyakan? Kamu mengiyakan nggak barusan? dia, Bro Edis. Udah di bawah sana kamu. Nah, kamu saja barusan mengiyakan. Ya di bawah tidur sana kamu di bawah. Heran saya dengan mereka ini. Mereka mengiyakan, mereka ingin mempersekusi. Ini gimana? Orang baru saja kau iyakan kok. Coba. Saya hanya bilang begini. Ada dari pihak Muslim yang membuat hal-hal yang sama seperti yang saya lakukan. Mereka membuat satu komal, lalu mereka men-challenge nih orang-orang Islam untuk membantah. Orang-orang Kristen untuk membantah. Ada gitu orang Kristen yang sampai segitunya? Ada nggak? Nggak ada. Nah, tabiat-tabiat semacam ini itu hanya dimiliki oleh orang-orang Islam. Karena memang ada rekam jejaknya di mana orang-orang Islam itu kalau mereka memiliki perbedaan pandangan, kalau mereka memiliki sesuatu pendapat yang berbeda, maka mereka ini senang mendatangi orang dengan massa. Padahal apa? Padahal itu hanya sekedar berbeda pendapat. Kan luar biasa kan teman-teman kan? Walaupun pendapat itu sendiri tidak bisa dibantah oleh orang itu. Ya. Ayo silakan. Saya kasih naik ada Daeng Sahrul. Ya, Daeng Sahrul. Saya bilang Daeng Sahrul. Saya kasih naik ada. Bentar ya teman-teman ya. Saya kasih naik ada. Sabar. 9ZU. Apa ini 9ZU? Oke, nampaknya dia sudah turun dari situ. Saya kasih naik ada. Sabar ya. Saya lihat-lihat dulu nih dari nama-namanya. Ini Bang Fian ini yang kemarin. Oke. Saya kasih naik ada. Bang Fian, coba lah, nggak apa-apa lah. Bang Fian. Bang Fian. Iya, Bang Idis. Gelap Bang Fian. Coba Bang Fian. Apa kabar? Saya Ya, belum bisa melihat. Coba Bang Fian duduk Pakai baju dulu Bang. Duduk yang bagus. Kalau diskusi tuh Enggak, jangan ini- jalan ke sana ke sini Pulang gitu. kerja. Coba. Ini baru pulang kerja Bang Idis. Ya, silakan Bang. Duduk santai Makanya. saja Bang. Bajunya dulu. Ya, pakai baju, duduk santai. Ya, Gimana kabarnya, sehat ya? puji Tuhan Bang, kabar baik, kabar baik. Silakan Bang. Alhamdulillah. Silakan. Iya, aman loh. Gimana? Ya Bang, gimana dulu lah kamera. Nah, gitu kan enak, rapi gitu loh Bang. Iya. Gimana Bang? Kita ini sudah kayaknya udah lumayan sering diskusi ya. Dan Anda ini sudah Ya, banyak sebenarnya mengakui bahwa ada banyak hal-hal yang aneh di dalam agama Anda begitu. Yang terus menjadi keheranan saya di sini, gimana, Bang. Bang Idis? Kenapa Anda itu kok masih saja tetap Islam, Bang? Ya, namanya kita percaya agama Bang Idis. Abang mau nanya dulu nih, kenapa Bang Idis masih mau di Kristen? Karena saya mengetahui, Bang, bahwa Kristen itu benar. Saya mengetahui bahwasannya
mengikut Yesus itu adalah jalan yang benar. Sementara Anda sudah tahu bahwa mengikut Muhammad itu adalah jalan yang sesat. Yang menjadi pertanyaan kepada Anda, kenapa Anda masih saja mengikut Muhammad? Itu loh yang heran saya itu. Ini tiap malam kita diskusi masalah Muhammad terus ya. Bukankah yang kalian ikuti itu adalah Ya, Muhammad? Abang. Bukankah yang kalian anggap petunjuk jalan kebenaran yang menuju kepada hidup yang kekal itu adalah Muhammad? Bang, perbaikilah benar, dulu itu sinyalmu, ajaran Bang. Ya, Islam. sinyalmu dulu perbaiki, sinyalmu. Soalnya nggak beres sinyalmu. Capek kita ngomong. Ya, itu masalah sinyalmu. Teman-teman, kalau orang naik, sinyalnya macet-macet begitu, itu kita capek setengah mati, teman-teman, ngobrol sama orang seperti itu. Karena apa? Karena kita ngomong pun sama dia nanti didengar 5 menit kemudian. Nah, jadi dia lagi ngomong sama kita itu nggak nyambung. Begitu, teman. Oke. Saya kasih naik ada Chevy 87. Oke. Chevy 87. Ya, selamat malam Chevy 87. Iya, selamat malam Bang Edi, Shalom. Shalom ya, Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oke, Bang, tidak apa-apa begini Bang. Ya, duduklah Bang. Bang tak punya tulang belakang begitu Bang. Iya, oke. Saya tanya dulu nih Bang Chevy, Anda ini Muslim atau Kristen Bang? Kita ini yang kedua kali yang saya pernah bilang saya dari Muslim tapi sudah di Kristen Bang. Tadinya Abang Muslim. Iya. Berapa tahun Abang jadi orang Islam Bang? Aduh, kita dari Muslim itu dulu pernah ikut. Berapa tahun masuk Kristen? Masuknya di Kristen kah apa di Muslimnya? Bukan, Abang bilang Abang mantan Muslim. Ya, Oke, berapa lama Abang menjadi orang Islam? kurang lebih sekitar 40 lah, Pak. 40 tahun jadi orang Islam? Berarti lahir sebagai Islam? Lahir ya, Lahir Islam, kemudian akhirnya sekarang jadi orang Kristen. Kristen. Oke, baik. Sebentar Bang ya. Iya, Bang. sorry. Tadinya saya ada yang mau dipertanyakan sama Abang gitu, Bang. Oke, tapi sebelumnya cerita dulu Bang, karena begini. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda itu mantan Islam, itu kan pengakuan Anda, belum dibuktikan, betul? Iya. Nah, dulu waktu Islam Anda sholat nggak? Sholat biasa, Bang. Coba, kami mau dengar Bang, gimana bacaan sholat itu Bang? Macam misalkan sholat maghrib tuh. Oke, silakan. Oke. Usolli parlo maghribi salah rakaati mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Terus lanjutannya, bacaan Qur'annya? Kayak bacaan Qur'annya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sah ini mantan muslim sah ini. Ya. Oke, Bang. Oke. Jadi apa yang membuat Anda itu akhirnya meninggalkan agama Islam? Apa jangan-jangan hanya gara-gara pernikahan saja atau bagaimana? Anda tidak, menikah Bang. dengan seorang Kristen ya? Iya, saya menikah sama Iya. Kristen. Bisa jadi Anda pindah Kristen ya cuma gara-gara nikah, Bang. Oh, tidak, Bang. Gimana? Silakan. Tidak. Silakan. Demi Tuhan Yesus, saya tidak. Bukan karena menikah karena seorang istri atau apalagi saya anak juga gitu toh. Bukan. Yaitu karena dari hati saya saja, Bang. Dari hati Anda, oke. Hati Apa saya. yang akhirnya membuat Anda, atau berapa tahun yang lalu Anda meninggalkan agama Islam? Atau semenjak nikah, atau baru-baru ini, atau gimana?
kita nikah, awalnya kita nikah, kalau yang namanya kita kan, saya punya istri kan dari Papua tuh bang. Ah, Nah kita kan ada pernikahan itu ada masuk kawin, masuk meminta, ada nikah gereja tuh. oke. Maksud saya gini, kapan Anda secara resmi Anda akhirnya memutuskan untuk menjadi Kristen? Waktu menikah itu 2 tahun bang. 2 tahun setelah menikah? Iya. Oh tidak. Sebelum Kalau menikah? setelah menikah itu sekitar 4 ya. 4. Oh, berarti baru 2 tahun yang lalu? Baru 2 tahun yang lalu bang. Oh, berarti waktu nikah pun masih seorang muslim? Masih seorang muslim, tapi kita secara menikah bukan di gereja bang, bukan. Di? Kita kan ada istilah kalau Papua itu ada masuk meminta begitu bang. Nikah adat. Nikah Oh, adat. nikahnya adat. Iya ada. Oke, nikahnya adat. Adat dulu. Aduh, macet nih. Baru saya pendekatan dulu sama majelis, sama bapak pendeta, baru saya gereja begitu Oke. bang. Berarti intinya Anda baru betul-betul meninggalkan agama Islam, masuk Kristen itu baru 2 tahun yang silam. 2 tahun. Oke, baik. Coba boleh cerita Bang, apa yang akhirnya membuat Anda meninggalkan agama Islam, Bang? Saat yang saya setelah saya pelajari, saya seringlah berbicara sama bapak pendeta yang selalu akrab sama saya selama posisi. Cuman kalau sekarang posisi saya kan sudah di Bali bang. Oke. Sekarang lagi di Bali posisinya. Nah sewaktu saya di sana itu pendekatan sama bapak pendeta, semua yang ajaran-ajaran yang dia ini masuk ke hati saya itu masuk bang. Tentang sejarah Yesus, Tuhan Yesus itu masuk semuanya bang. Cuman saya yang mau pertanyakan ke abang begini. Apa? Jadi begini, saya di perjalanan itu saya kenal sama satu ustadz. Dia berbicara sama saya. Memang saya saya bilang saya dari Muslim, tapi sekarang saya ke Kristen. Kenapa ada keluar kata-kata oh berarti kafir katanya. Nah itu saya merasa tersinggung begitu dibilang begitu. Oke. Kafirnya di mana? Kristen itu memang kafir kah? Baik. Tidak kata saya. Saya jawab ya Bang ya, saya jawab. Jadi begini Bang, kalau ada orang orang Islam mengatakan kepada kita orang-orang Kristen sebagai orang kafir, pertama itu jangan marah dan jangan tersinggung. Arti daripada kafir itu artinya adalah tertutup. Ya, atau tidak mempercaya atau menolak begitulah ya. Artinya kita menutup diri kita dari sesuatu itu artinya kafir. Nah, kalau misalnya dikatakan oleh orang Islam sebagai orang yang kafir, saya akan merasa bangga karena saya kafir kepada nabi-nabian dan Tuhan-Tuhanan. Iya. Siap bang. Kami memang kafir Pak Ustadz. Kami kafir kepada nabi-nabian dan juga kafir kepada Tuhan-Tuhanan. Begitu jawabnya. Jadi kalau ada orang muslim bilang begitu, kenapa Anda kafir kepada Muhammad? Ya, karena Muhammad tidak masuk dalam kriteria nabi di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Betul bang. Begitu. Betul. Karena hanya Muhammad, makanya kan saya bilang, Muhammad adalah satu-satunya nabi yang kena sihir. Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Terus satu lagi bang. Ketika saya bilang begitu, mereka tersinggung. Padahal benar. Begitu. Ya, silakan yang lanjutnya. Satu lagi begini bang, kita kan begini sama-sama dengan teman tuh dari Papua kita berangkat ke sini untuk merantau lah ke sini ke Bali bang, ke sinilah ke tempat kerjaan yang dituju sekarang bang ya. Nah sesampainya di sini saya punya teman dari sana niat kerja, sesampainya di sini kenapa kok tiba-tiba dia ikut mualaf? Oh, dia mualaf. Iya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, teman saya dari Papua.
Dia Kristen dari lahir. Kristen dia dari lahir. Mualafnya karena apa? Karena menikah? Tidak. Bahkan saya sempat bilang begini, jangan sampai kamu, karena di sini mayoritas, di sini kebanyakan memang ada cuman Muslim sama Hindu toh. Terus kita Ada di punya Bali, ada di Bali wilayah-wilayah tertentu yang mayoritas Muslim ada. ada. Oke, Bang. oke. Terus Bahkan kita punya bos juga ini sebetulnya Muslim. Jangan sampai kamu ke sini, Mualaf. berangkat ke sini karena kita punya bos orang Muslim, orang Arab. Jangan sampai kamu cuman buat wow saja begitu, tapi kamu kembali ke Papua, kembali lagi ke ini, jadi seolah-olah kamu mempermainkan agama. Saya bilang begitu, Bang. iya, kalau Anda sendiri sebagai temannya, apakah dia benar-benar sungguh-sungguh dia menjadi mualaf atau hanya karena untuk ya sesuatu begitu? Kalau saya yakin, saya tidak yakin gitu, Bang. Artinya dia mualaf bukan karena menerima kebenaran. Bukan. Iya. Karena memang kebanyakan mualaf itu ya karena ada modusnya. Iya. Asli. Iya betul, Bang. Iya. Kebanyakan seperti Iya. itu. Yang Biasanya saya pun setelah dia menjadi mualaf ya dia tidak pernah sholat, boro-boro sholat tahajud, ya dia tidak pernah, itu hanya ini saja. Hanya formalitas saja. Iya, betul. Dan itu banyak sekali seperti itu. Makanya walaupun banyak mualaf ya itu tidak menambah orang-orang Islam itu menjadi mengerti agama Islam. Malahan hanya formalitas saja seperti itu. Bahkan saya sempat menyinggung ke dia gitu, menyinggung lah. Saya jujur pernah menyinggung ke dia. Oh enak betul ya kata saya. Kamu jauh-jauh dari sana niatnya kerja, kenapa nyampe sini? Kamu kok tiba-tiba mualaf sampai kamu mengorbankan sunat disunat segala di sini tuh. Ya, coba ditanya Bang, apa fungsi sunat begitu? Orang Islam kalau ditanya fungsi sunat, jawabannya memang satu sama lain nggak jelas. Iya, Betul. iya. Jadi banyak sekali orang-orang Islam itu melakukan satu perbuatan, tetapi mereka itu tidak tahu kenapa begitu. Begitu loh. Betul. Seperti itu. Seperti sunat, orang Islam kalau ditanya nggak tahu, satu bilang untuk kebersihan, satu bilang ya macam-macam lah seperti itu. Padahal dalilnya itu tidak ada begitu, bahwa sunat itu untuk kebersihan. Oke, hanya itu Bang ya. Kita berikan kesempatan kepada Muslim ya, supaya mereka kita kasih panggung, supaya jangan terkesan subjektif. Gitu ya. Oke, siap. Oke, saya turunkan ya Bang Syefi. Oke, Terima kasih. Bang. Oke, Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya Amin. turunkan. Shalom. Ya. Ya, silakan ya. Saya memberikan kesempatan, saya berikan panggung. Coba, kalau Anda Muslim dan Anda memiliki pengetahuan tentang agama Islam, Anda tahu bahwa Islam itu agama yang benar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jalan yang lurus. Ayo, ini kesempatan kalian loh. Silakan, yuk. Bantah ataupun tunjukkan kebenaran itu. Ya, gunakan momen seperti ini ya untuk membuktikan, menunjukkan kepada banyak orang seperti itu. Ada Bang Ali. Ya, Bang Ali, apakah Anda ini seorang Muslim, Bang? Iya, seorang Muslim. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Diskusi. Ya, kita ngobrol. Silakan. Apa yang mau Anda bahas? Silakan. Halo. Ya, halo Bang Ali. Ya, Muslim ya, Bang ya. Coba, Bang, agak naik sedikit, Bang. Kepala, Bang. Bang Edis. Ya. Kepala agak naik sedikit. Nah, silakan Bang. Jadi gini Bang Edis. Hmm. Kalau Anda memang pernyataan Anda memang benar tentang masalah ajaran Islam, Anda memang menguasai ajaran Islam, kenapa Anda lari ke Amerika? Karena Buktikan orang aja di Indonesia ini.
kita debat. Sudah? Tunjukin data-datanya. Oke. Sudah Bang, biar gantian. Jangan Anda berani berkoar-koar, tapi Anda kabur ke luar negeri. Kira-kira udah bisa saya tanggapi Kalau Anda belum? merasa data yang Anda bawa itu benar, Anda punya data, Anda berani menunjukkan, ya ngapain Anda kabur? Sudah bisa saya tanggapi? Tanggapinlah. Baik, terima kasih. Saya tanggapi ya. Pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang bagus. Edis, ya Bang. Kamu itu merasa bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Lalu kenapa kamu mesti kabur? Kenapa kamu mesti takut? Karena begini Bang, karena tabiat orang-orang Islam ketika saya ungkapkan fakta dan kebenaran, mereka itu malah mengamuk. Itu masalahnya. Padahal yang saya utarakan adalah kebenaran. Saya kasih satu contoh, Bang. Saya kasih satu contoh. Bang, betul atau salah bahwa Muhammad itu menikahi anak kecil? Memang Nah, menikahi ketika Aisyah. sebentar Bang. Oke, Anda sudah mengakui itu. Ketika Anda mengakui itu, kenapa ketika saya ungkapkan kebenaran itu, kenapa banyak muslim marah-marah? Karena begini, karena Anda menyimpangkan kebenaran. Barusan Jadi Anda kesannya mengiyakan apa? kok. Iya, makanya saya jelaskan dulu. Jadi gini, Aisyah dinikahi oleh Rasulullah, ya kan, di usia 6 tahun dan digauli di usia 9 tahun. Itu memang benar. Tapi Terus? itu kan berdasarkan perintah Allah. Tujuannya apa? Tujuannya di sini kan jadi untuk menjelaskan, menerangkan tentang masalah haid, tentang masalah kewanitaan. Di mana Makanya itu harus Bang dalilnya bahwa tujuan Muhammad menikahi Aisyah di waktu kecil itu untuk menjelaskan tentang haid? Itu kan ada semua di dalam Al-Quran dijelaskan Allah itu bahwa tujuannya. Oke, ayat berapa Bang? Saya kalau menunjukkan semuanya, itu saya kan harus buka-buka dulu. Sedangkan saya ini kan cuman nggak Ini megang loh dia Al-Quran. ini dia nih tetangga saya ini Bang Ali. Kalau ngomong nggak pakai data dia ini. Anah kedah Bang Ali nih nyonyo wat gawoh kita. Coba ya, begini Bang Ali. Tidak ada di dalam agama Islam satu literasi bahwa tujuan Muhammad menikahi Aisyah itu untuk menjelaskan haid. Bagaimana mungkin dia mau menikah itu tujuannya menjelaskan haid itu jalan ceritanya dari mana Bang? Itu ayalan Anda saja. Begini, apakah istri-istri yang lain tidak haid? Saya tanya misalnya Hafsah. Hafsah menurut Anda nih Bang, haid nggak dia? Iya, tapi Terus kan kenapa ya, harus itu Aisyah yang jadi bahan praktek haid atau tidak? Ini, Bang, gini loh Bang. Jawaban-jawabanmu itu nggak masuk akal Bang. Dan itu malah membuat mental orang Islam itu malah down. Itu loh. Memangnya Hafsah terus istri-istri yang lain tidak haid? Masa Anda katakan si Aisyah yang menjadi bahan praktek untuk meneliti haid? Ini gimana ini Bang? Memang Anda ini sungguh luar biasa loh. Nah, makanya yang terjadi begini. Ketika saya diskusi Bang, kebanyakan orang Islam tuh terpojok. Dan karena perasaan terpojok itu yang membuat mereka itu marah. Padahal yang namanya debat, ya, mau debat politik mau debat capres, debat agama, debat filosofis dan lain sebagainya, itu memang seperti itu, Bang. Untuk mengalahkan argumen lawan. Nah, saya itu cuman terheran-heran kenapa kok menjadi ancaman-ancaman fisik. Gitu. sekarang kenapa kalau Anda merasa benar, bisa membuktikan kebenaran, kenapa lari ke Amerika sana? Karena tabiat orang Islam yang saya hadapi ketika berdebat, lari ke pengancaman dan lari ingin membunuh. Kalau Walaupun yang Anda saya katakan memang benar. membuktikan kebenaran bisa pakai data yang real, nggak ada. Islam itu nggak kayak gitu.
Nah, ini sulit ini. Tapi kalau Anda menghujat ya iya. Oke, yang tadi saya menghujat nggak? Saya tanya. Ya Anda menghujat. Jadi kesannya bahwa Nabi kami itu pencabulan lah, Hujat. pedofil lah. Itu yang Bang, Anda menghujatnya di mana? Oke, katakan. pencabulan gini. Kita bicara dulu definisi cabul, Bang Ali ya. Apa sih cabul itu? Saya buka kamus KBBI, boleh? Boleh saya buka kamus KBBI? Pengertian cabul? Iya, Anda kan yang bilang bahwa Nabi kami itu nikahin anak kecil, Baik, pedofil, saya tidak pernah ya kan? mengatakan, saya tidak pernah mengatakan bahwa menikahi anak kecil itu sebuah perbuatan cabul. Yang saya katakan menikahi anak di bawah umur itu adalah kelainan seksual yang kita sebut sebagai salah satu penyakit menyukai anak kecil. Itu kita sebut sebagai satu pedofilia. Ya kan? Nah, sekarang nih saya mau karena Anda bahas cabul, saya mau kasih tahu definisi cabul. Cabul adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan yang berkaitan dengan hasrat seksual. Setuju nggak dengan definisi ini? Iya, Oke. Ada sebuah cerita nih dalam sebuah hadis, di mana ada seorang istri, seorang perempuan, istri dari Abu Huzaifah. Oke? Nama perempuan ini adalah Sahlah binti Suhail. Nah, Sahlah ini melihat wajah suaminya bermerah, wajahnya itu muram karena cemburu. Apa yang membuat suaminya itu cemburu? Karena di rumah itu ada pria lain yang tiada lain adalah budaknya dari Abu Huzaifah itu sendiri. Pembantunya Abu Huzaifah itu sendiri. Jadi Abu Huzaifah punya pembantu seorang pria yang dikatakan sudah dewasa, sudah berjanggut. Lalu Sahlah ini, istri daripada Abu Huzaifah ini ngadu sama Muhammad. Ya Rasulullah, wajah suamiku itu cemburu sehubungan dengan adanya pria lain di rumah kami yang bernama Salim. Nah, yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Lalu Muhammad menjelaskan, susuilah si Salim itu. Susui dia. Kagetlah Sahlah ini mendengar jawaban dari Rasul. Astagfirullah ya Rasulullah. Bagaimana itu saya? terdapat di mana? Di mana? Ya Dalilnya di mana? Tuhan, pantas dia masih Islam. Datanya mana? Yang ngarang-ngarang cerita. Anda Bang. cuma ngarang-ngarang cerita. Mana tunjukin dalilnya? Oke, Mana? sebelum saya tunjukkan dulu, saya ceritakan dulu. Ketika dia mendengar saran daripada Rasulullah, dia bilang, "Ya Rasulullah, bagaimana saya susui dia? Dia itu adalah pria yang sudah dewasa." Kata Muhammad apa? Saya tahu bahwa dia Gimana? adalah pria yang dewasa. Nah, ketika itu dilaksanakan oleh Sahlah, besoknya Sahlah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya bagaimana Sahlah? Telah hilanglah raut kecemburuan di wajah suamiku. Coba bagaimana mungkin perempuan menyusui pria lain itu membuat suaminya menjadi tidak cemburu lagi? Sekarang saya tanya kepada Anda, ini jujur dulu Bang. Bang, kalau istrimu Bang menyusui pria lain, menurut Anda istrimu melakukan suatu perbuatan cabul nggak? Ya iyalah, tapi Oke. yang kamu ngomongin itu nggak ada. Kamu itu cuma ngarang cerita. Ada kedah, nggak ada kedah. Gimana? Di mana kedah? Wah, ini tetangga Udah, saya mulai ini lah, kamu. Des. Matiin Kamu itu. nggak percaya. Itu mulai. Baik. Bang, Lampungnya di mana Bang? Lampung Timur. Lampung Timur, kita mana Bang? Lampung Timurnya Bang, Sukadana kah? Yang mana Bang? Labuan Meringgai kah? Yang mana Bang? Jabung. Jabung, anak kita Jabung nih. Macam kamu, orang Jabung ini macam-macam kamu. Tapi gini teman-teman, banyak orang salah paham tentang Lampung itu gitu. Saya itu banyak teman-teman saya orang-orang Lampung asli rajin ngaji. Oh, jangan salah kalian ya, jangan kalian bilang Lampung tukang begal semua.
Ya, sebentar ya. Saya tunjukkan. Nih Bang ya. Nih, saya tunjukkan kepada Anda. Apakah itu hanyalah hayalan saja? Apakah itu hanya akal-akalan saya? Atau memang ada tertulis di dalam literasi agama Islam sendiri? Ini udah sering Bang saya bahas ya. Saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Ini saudara saya ini. Wah, ulun lapung aja. Wah, nih kau. Macam ya. Oke, baik. Ini Bang ya. Ini hadisnya Bang. Ada di Sunan Nasai. Ya. Kemudian ada di Sunan Nasai lagi. Ya. Kemudian ada banyak nih Bang. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Banyak sekali hadis-hadis ini. Ya. Saya akan bacakan Bang salah satu saja ya. Oke. Halo? Kedengaran? Halo, halo. Ya, kedengaran. Baik, saya akan bacakan saja nih. Jadi telah mengabarkan kepada kami Yunus dan seterusnya ya, bla 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 dan seterusnya. Kita sampai saja kepada Rasulullah bahwa saya mendengar istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jadi istrinya Muhammad ini yang berkata, Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya melihat kemarahan di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia sendiri, karena Salim masuk ke rumahku. Rasulullah SAW bersabda, susuilah dia. Ia, Sahlah, menjawab, ia sudah memiliki jenggot. Beliau bersabda, susuilah ia dan ia akan pergi kemarahan yang ada di wajah Abu Huzaifah suamimu. Ia berkata, demi Allah aku tidak mengetahuinya. Demi Allah, maksudnya Sahlah berkata, ia berkata, demi Allah, aku tidak mengetahui di wajah Abu Huzaifah setelah itu. Maksudnya, hilang kecemburuan di wajah Abu Huzaifah setelah istrinya menyusui pria lain. Satu hadis ya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya. Itu hadis riwayat siapa? Oh, nah kedah. Riwayat siapa? Kedah katanya. Benar-benar. Ini Bang, sudah jelas nih Bang. Sunan An-Nasai. Nih, yang meriwayatkan banyak. Nih, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Abu Rahmi. Ia berkata, telah menceritakan bla bla bla. Nih, Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, saya melihat kemarahan di wajah Abu Huzaifah karena Salim masuk ke rumahku. Beliau bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana saya menyusuinya sedang ia adalah laki-laki dewasa? Kemudian beliau, Muhammad, bersabda, bukankah saya tahu bahwa ia adalah laki-laki dewasa? Kemudian ia datang setelah itu dan berkata, demi zat yang mengutusmu ya Rasulullah, dengan kebenaran sebagai nabi, saya tidak melihat lagi suatu di wajah Abu Huzaifah setelah itu yang tidak saya suka. Berat ini mengakui kenyataan ini. Waduh, nabiku kok kayak begini. Itu hadisnya doi. Hadisnya Kecuali kalau doi. hadisnya riwayat Bener kan Bukhari. saya bilang kan? Iya. Doib, saudara-saudara doib. Itu nggak usah ditambah-tambahin. Inilah yang saya bilang teman-teman. Makanya ketika saya memberitakan kebenaran, orang Islam marah dan ingin mempersekusi, ingin membunuh, mencelakai saya. Karena apa? Karena mereka berpikir yang saya sampaikan itu tidak benar. Padahal yang saya sampaikan itu benar Bang. Makanya segera tinggalkan Muhammad. Saya itu masih waras. Ngapain saya harus nyembah yang jemuran? Bagaimana Anda bisa waras, Bang? Anda tadi bilang bahwa itu adalah perbuatan cabul. Sekarang Anda bilang, oh, itu yang hadisnya yang palsu. Sekarang saya tanya,
Kalau hadis itu palsu, maka betul nggak pernyataan Edis TV? Setiap orang Islam yang sungguh-sungguh mempelajari hadis, maka akan membuang hadis itu ke tong sampah. Betul atau tidak? Hadis itu, kalau yang hadis yang nggak diragukan kebenarannya itu riwayat Bukhari Muslim. Jadi di luar itu, Kalau misalnya saya tunjukkan dari riwayat Bukhari Muslim gimana? silahkan. Baik, saya tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan hadis-hadis yang berasal dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari ya. Baik. Kita balikkan kameranya lagi. Karena itu bukan 1-2, Bang. Bukan hanya Sunan An-Nasai saja yang meriwayatkan ya. Oke, kelihatan ya Bang ya? Hadis Sahih Muslim nomor 2636, betul? Ya, Oke. Bab mengenai menyusui orang yang sudah dewasa, betul? Telah menceritakan kepada kami Amru bin Nakid dan dari Ibnu Abi Umar. Keduanya berkata, baca yang Arabnya baca. Kamu kan ahli Quran. ya katanya. Tuhan. Bang, ini ngapain ini ada terjemahannya, Bang? Maksudnya ini terjemahannya palsu. Bukan palsu, kadang-kadang itu diedit-edit kan. Yang edit siapa, Bang? Ini webnya ada di sini loh. Ini webnya ini hadits.id. Bang, ini bukan punya saya, Bang. Lihat nih, kita balikin ke sini ya. Nih. Ini hadits.id nih. Haditsnya nomornya 2636 nih. Jangan Anda bilang saya ngedit lagi terjemahannya. Nih loh. Apa katanya? Dari Aisyah dia berkata, Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi. Dia berkata nih, wahai Rasulullah, saya melihat di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah, padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah dia. Dia salah berkata, bagaimana mungkin saya susui ya Rasulullah, padahal dia telah dewasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia telah dewasa. Dalam hadisnya, Amru menambahkan bahwa dia telah ikut serta dalam perang Badar. Artinya memang ini udah dewasa, ini bisa ngangkat pedang. Ya. Dan dalam meriwayatnya, Ibnu Abu Umar lantas Rasulullah SAW pun tertawa. Nih. Tertawa Muhammad. Jadi jangan Anda katakan ini hadis bukan sahih, Bang. Ini hadis jelas. Jadi bagaimana Bang? Mengapa Anda masih tetap jadi orang Islam? Yuk, coba. Karena saya masih waras, nggak menyembah manusia. Masih waras katanya. Padahal barusan tadi mengaku itu cabul. Inilah kita nih. Ngomong semau-mau ya kan. Giliran ditunjukin kenyataannya. Saya masih waras. Ya penonton sendirilah mengambil kesimpulan. Kalau kayak begitu. Yang membuat Anda masih terus bersikukuh adalah bahwa Anda mengatakan itu hadis palsu atau bagaimana, Bang? Atau Anda mengatakan itu hadis palsu atau gimana? Masalahnya itu kan dari webnya yang di handphone Anda. Nanti saya buka langsung. Oke, Abang ada satu lagi ini apa namanya? Maksudnya perangkat lain, HP lain? Nggak ada. Baik. Kalau saya anuikan suara Ustadz nanti mungkin familiar ya. Ini saya tunjukkan ini. Nanti kalau cuman hanya web nanti kita dituduh kan. Nih. Ustadz Firanda tahu ya? Tahu. Oke, Ustadz Firanda tahu. Coba dengerin ya. Karena ini asli suara Ustadz Firanda dalam sebuah pengajian. Dia bertanya masalah begini. Perhatikan. Ustadz, bagaimana teh
teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya. Ya. Maka dalam kondisi begini sang anak boleh menyusui meskipun dia sudah dewasa agar dia menjadi mahram. Nah, Pak, apakah itu hadis karang-karangan Edis TV? Sekarang gimana? Sudah mengakui betul hadis itu? Berat dia terdiam dia. Ini makanya saya bilang Bang, makanya orang Islam gimana caranya untuk menyetop ini? Tangkap Edis TV. Penjarakan dia. Menista. Ya Makanya udah, itu Bang, jadi yang mereka kamu lakukan pulang aja. kan? Kayak Bang Suma itu, lihat Bang Suma. Dia nggak lari. Iya Bang, karena makasih. Karena tabiat orang-orang Kristen tidak seperti tabiat orang-orang Muslim. Ketika Juma mengeluarkan argumen-argumennya, ketika dia memaparkan ke apa namanya yang dianggap dia kebenaran bahwa Kristen begini begitu, orang Kristen biasa-biasa saja, jawab saja, tidak bisa menjawab ya nggak pakai awas kamu ya Juma ya, akan saya penjarakan kamu ya, nggak ada. Karena memang faktanya, karena sebagai kaum yang mayoritas, makasih Kak Ceki. Wus, ini go jogetnya siapa ini kayak ini? Iya. Itu jogetnya Pak Presiden saya di sini, Bang. Begitu, jogetnya begini. Ya, jadi yang mau saya bilang begini, Bang Al. Artinya orang-orang Islam karena mayoritas, jadi mereka itu suka yang namanya melakukan penindasan atau persekusi kepada orang-orang yang minoritas, yang jumlahnya sedikit. Seperti saya ini Bang, karena jumlahnya sedikit, ayo kita persekusi dia. Ayo kita lakukan sebuah hal-hal yang membuat dia biar jangan bersuara. Itu Bang yang terjadi. Makanya banyak orang ingin supaya saya itu dibungkam dengan cara seperti itu, dipenjarakan dan lain sebagainya. Terima kasih Bang GT. Itu Bang. Padahal memang ada. Dan Anda tadi mengiyakan loh bahwa itu perbuatan cabul. Artinya kesimpulannya sesungguhnya Nabi Anda mohon maaf mengajarkan sesuatu yang Coba bantah sekarang Bang. Gimana bantahan Anda? Bisu. Jangan pura-pura dibisukan lah. Nah, silakan. Kalau Anda memang punya argumentasi yang memang benar, punya dalil yang kuat, ya udah pulang diskusi baik-baik, dijamin keamanan Anda. Mulai ini. Baik, sekarang saya tanya. Bang, dalam agama Islam boleh tipu-tipu nggak? Dalam 3 perkara. Boleh. Berarti, nah itu tadi, itu tadi. Supaya, gini, tujuannya untuk menyelamatkan, artinya supaya tidak banyak umat muslim yang murtad ini ya. Biar tidak banyak orang-orang Islam yang ragu-ragu ya. Dengan syubhat-syubhat yang diutarakan oleh Edi Sidabutar atau Edi TV ini. Maka harus kita rayu Edi sini untuk pulang ya. Kita bilang saja, nggak apa-apa, nanti aman. Ternyata ada udang di balik tempe. Betul nggak?
Betul nggak? Dijamin. Orang Islam itu pegang teguh dengan omongannya. Kalau kita udah Bang. bilang dijamin keselamatan, berarti Anda bakal aman di sini. Oke, sekarang saya tanya. Betul tidak boleh bohong dalam agama Islam terhadap musuh dalam sebuah peperangan? Boleh? Sebagai satu strategi, intrik, boleh? Nggak boleh. Saya akan tunjukkan ya, luar biasa dia ini. Apakah boleh berbohong? Jadi dia bilang boleh, sekarang tidak boleh. Nih, bohong ya, dusta dalam peperangan sebagai sebuah strategi. Memang Muslim tidak tahu ajarannya, saudara-saudara. Balikin lagi ya. Boleh bang, dalam agama Islam itu boleh dusta. Apalagi untuk mencapai satu ini tertentu nih. Perhatikan ya. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi. Ya. Muhammad, mungkinkah seorang muslim pembohong? Maka Rasulullah menjawab, tidak. Syahid Syabik dalam sebuah kitabnya menjelaskan perihal hadis tersebut. Menurutnya, jawaban Nabi itu menegaskan imam dan kebiasaan berbohong tidak bisa berkumpul dalam hati seorang muslim. Nah, kita baca sampai selesai ya. Akan tetapi ada beberapa situasi yang di dalamnya seorang muslim ditoleransi bila sampai berdusta. Sebab kebohongan yang dilakukannya boleh jadi menimbulkan maslahat. Berikut ini adalah 3 konteks yang dimaksud ya, yang dinukil dalam sebuah hadis. Nih, siasat perang. Perhatikan. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Syihab disebutkan bahwa Rasulullah mentoleransi kebohongan yang dilakukan muslim dalam perang. Ya kan? Dalam situasi demikian mereka dibolehkan berdusta untuk apa? Untuk apa, Bang? Mengelabui musuh. Iya. Jadi makanya, wah ini kan kita lagi berperang nih dengan Edi Sidabutar nih, ya kan? Maka janjikanlah dia janji-janji surga. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia pulang, nah kita akan sambut dia di Bandara Soekarno-Hatta. Masalahnya pesawat nggak bisa balik, Bang. Bang, pesawat itu nggak bisa pulang lagi. Dilihat, wow, apa? Ada APII di landasan bandara, putar balik. Kagak bisa, Bang, masalahnya. Gitu. Dijamin. Kan kita ulama-ulama kita udah bilang dijamin, yang penting kamu benar, diskusinya yang benar. Bang, saya Jangan itu sudah benar. Coba gini aja nah. Coba sebutkan satu pernyataan Edis TV yang tidak benar, yang membuat muslim murka, marah, sehingga ingin melakukan hal-hal yang melukai Edis TV. Silakan. Satu saja, jangan banyak-banyak. Kamu bilang bahwa kita itu menuhankan Muhammad. Kita umat Islam itu nggak ada yang menuhankan Muhammad. Tapi kamu ngeyel. Baik. Baik. Pernah dengar lagunya Roma Irama? Mengapa kau tuhankan manusia? Pernah dengar lagu itu? Buat kalian. Iya, buat kalian itu. Oke. Berarti ada yang menuhankan manusia ya? Iya, kalian. Oke. Sebutkan kriteria-kriteria sehingga perbuatan itu disebut menuhankan. Silakan. Silakan. Ya kayak kalian. Oke, perbuatan apa yang kami lakukan sehingga disebut menuhankan? Saya kasih contoh. Misalnya, kami ke gereja nih ya. Misalnya Bang Ali di Jabung ada gereja ya, ada gereja di Jabung. Gini. Nggak ada gereja di Jabung. Ada kedah. Kamu bilang ada gereja di Jabung, wah. Oke. Misalnya ada sebuah gereja nih. Terus ada Bang Ali lewat. Terdengar di situ suara. Orang Kristen lagi nyanyi-nyanyi, lagi tepuk tangan, menyebut-nyebut, memanggil-manggil Yesus. Ya Yesus, ya Yesus, dan lain sebagainya. Terus, apa yang Anda katakan? Lihat tuh, orang Kristen lagi menuhankan manusia. Betul nggak? Betul nggak? Oke. Oh. Baik.
Jadi ketika umat muslim melihat orang Kristen kumpul di satu tempat, kemudian mereka berseru-seru memanggil-manggil nama Yesus, bernyanyi-nyanyi memanggil nama Yesus, kalian bilang orang Karesteng lagi menuhankan manusia. Sekarang Bang, kalau Anda menggunakan, sekarang kalau Anda gunakan standar yang sama ya, Anda harus gunakan standar yang sama. Nih, saya akan kasih tunjuk Anda. Abang pernah lihat orang Islam kumpul-kumpul juga? Sering. Oke. Pernah lihat orang Islam ketika berkumpul-kumpul memanggil-manggil berseru-seru kepada Muhammad? Berselawat. Iya, berseru-seru kepada Muhammad, betul? Berselawat. Pakai bahasa Indonesia, Bang. Berseru-seru kepada Muhammad nggak? Iya. Selawat Gini, dengan berseru-seru. ya Rasulullah, ya Rasulullah. Pernah dengar? Pernah. Oke, umat muslim berseru-seru nggak kepada Muhammad? Bersalawat itu. Iya, bahasa Indonesianya mereka berseru memanggil Muhammad nggak? Iya. Nah, ketika Karesteng, ketika kami orang-orang Kristen berseru-seru memanggil-manggil nama Yesus, kau bilang, orang Karesteng lagi nuhankan manusia. Sementara kamu ketika berseru-seru kepada Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasulullah. Bang, bukankah kalian melakukan hal yang sama? Kenapa kalian tidak mau disebut mempertuhan manusia? Beda, Edis. Beda. Inilah makanya saya bilang kan mereka ini selalu standar ganda ini. Selalu kamu itu menggunakan standar ganda, Bang. Makanya saya sering gini, Bang. Saya sering bilang, Bang. Saya sering bilang. Dulu zaman saya masih kecil, saya ini orang Lampung juga sini, Bang ya. Kami pergi bareng-bareng kami hajatan. Teman saya, maksudnya sunatan. Teman saya sunatan. Ya kan? Nah, ketika kami datang bareng-bareng ke sebuah pesta hajatan begitu, kalau ada orang Kristen ambil nasi segini, ambil lauk segini, ambil kerupuk segini, ambil ikan segini, kau bilang, Karesteng banyak makan tuh, banyak dia makan. Sementara kalau Muslim juga sama, dia ambil nasi segini, ambil lauk segini, ambil kerupuk segini. Kalau Muslim, Muslim ini bukan banyak ini enggak, ini dikit ini. Kalian itu selalu, Bang, gini, kalian itu menggunakan standar ganda. Padahal apa yang kalian terapkan kepada Kristen, yang kalian hukumkan, yang kalian gunakan itu sebagai bentuk penuhanan, kalian lakukan kepada Muhammad. Kami memuji-muji berseru-seru kepada Yesus. Kalian memuji-muji berseru-seru kepada Muhammad. Kalian dalam doa kalian menyebut-nyebut Muhammad. Kami menyebut-nyebut. Bedanya di mana, Bang? Ya beda lah. Karena kalau kami itu berselawat itu, kita memuji itu karena beliau itu utusannya Allah. Nah iya, karena kalau orang Muslim kalau makan porsinya segini, itu namanya bukan banyak itu makannya. Tapi kalau orang Kristen ngambil segini, itu namanya banyak makannya. Ini saya bilang standar ganda, Bang. Janganlah begitu, Bang. Sebaiknya kita ini saling memahami. Iya kan? Kalau misalnya Roma Irama bikin lagu, mengapa kau tuhankan manusia? Nah, itu fakta, saya juga boleh. Saya juga boleh. Iya, nggak masalah, Bang. Kami tidak, Bang. Kami tidak mengingkari itu. Yang kami ingin lakukan adalah saya ya. Saya nggak bilang kami, nanti orang lain nggak setuju. Yang ingin saya sampaikan adalah, saya juga pengen nyanyi. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Kita nggak ada satupun umat. Ya kalau standar ganda mau gimana? Bang, nggak ada. Gini Bang, kita sama-sama tahu Bang ya. Ini bukan saya maksud menjelek-jelekkan ya. Mohon maaf nih kepada teman-teman di Jabung. Tapi ini fakta. Bang, di Jabung banyak nggak Bang motor bodong Bang? Banyak. Banyak. Kalau ada emak-emak Bang, tahu ya emak-emak kan biasanya ilmunya itu sedikit. Nah kalau masak dia pintar, tapi kalau ilmunya tentang ini sedikit. Nah begini Bang, ada orang datang, ketok rumah, tok 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 tok. Bu, apa? Ini ada NMAX murah Bu, 2 juta aja Bu, 2 juta ini, baru ini Bu, 2 juta aja.
tapi nggak ada BPKB-nya. Nah, dibelilah sama ibu itu. Besok datang polisi. Tok, 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 tok. Bu, ya, ada apa ini kok polisi-polisi datang? Ibu kemarin beli motor ya? Ya. Berapa ibu beli? 2 juta. Ayo bu, ikut kami bu. Oh, saya motor beli ini wah. Ini motor beli, saya nggak maling. Saya ini wah nggak maling. Kata polisinya begini bu, ibu itu menadah. Enggak apa menadah apa? Saya beli kok ini. Saya beli nih. Saya beli ini 2 juta ini dari si Fulan ini 2 juta saya beli ini. Kamu jangan bilang saya maling, kamu jangan bilang saya menadah. Ternyata telusur punya telusur, ibu itu nggak ngerti pengertian penadahan. Penadahan adalah satu tindakan menerima, menyimpan, membeli, ya, menerima gadai satu barang yang patut diduga oleh dia merupakan hasil dari kejahatan. Tapi karena ibu itu nggak ngerti definisi menadah, dia bilang saya nggak menadah, saya beli nih, saya beli, saya nggak menadah. Nah, itulah yang terjadi kepada komunikasi kita ini, Bang. Kenapa umat muslim terus-menerus mengatakan, kami nggak menuhankan Muhammad, kami nggak menuhankan Muhammad. Ditanya menuhankan apa, umat muslim tidak tahu. Makanya begitu Bang, di dalam Al-Quran, ada ayat di dalam surat Al-Jazziyah nomor 23, tentang orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Ada ayatnya Bang. Terus, dari situ kita akan berangkat mendefinisikan apa itu menuhankan. Menuhankan adalah membuat dirimu tahluk, tunduk, dikendalikan oleh sesuatu itu. Jadi ketika hawa nafsumu menaklukkanmu, mengendalikanmu, kamu dikontrol, dikuasai oleh hawa nafsumu itu, menurut Al-Quran, hawa nafsu itu telah menjadi Tuhanmu, telah menjadi ilah bagimu. Nah, di dalam agama Islam, makasih Hudson, di dalam agama Islam Bang, setiap muslim itu harus menundukkan dan menaklukkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Apakah bisa Anda hanya menundukkan diri kepada Allah, tidak menundukkan diri kepada Rasulnya? Apakah bisa Anda hanya taat kepada Allah saja, tidak taat kepada Rasulnya? Gak bisa. Makanya setiap muslim ketika Muhammad berbicara, maka kata yang keluar dari umat muslim hanyalah sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Makanya saya bilang Bang, di dalam agama Islam, Muhammad itu adalah Rabb kalian, Tuhan kalian. Gitu. Dan itu diakui. Itu utusan, kita nggak ada menuhankan. Bang, yang bilang Muhammad bukan utusan Allah siapa? Muhammad itu jelas di dalam Al-Quran sebagai Rasulullah, utusan Allah. Iya, nah itu kan tahu. Tetapi dia juga adalah Rabbmu. Nah, ini berat ini kalau begini kita diskusi. Ditanya definisi Rabb tidak tahu. Manusia. Kita harus diajak juga menuhankan manusia, nggak bisa. Bang, masalahnya kalian itu menuhankan manusia, menuhankan Muhammad. Oke, sekarang begini. Anda akui tidak bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat muslim? Rob dalam arti ini ya, dalam arti utusan. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad Robnya umat muslim? Dalam arti utusan, bukan iya, Tuhan. Rob atau tidak dia? Rob. Oke, Allah Rob nggak? Rob. Oke, berarti ada berapa Rob kalian? 1. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Sekarang saya tanya. Udahlah Bang, maksudnya begini loh, maksudnya begini. Kalau kita sama-sama memahami, kita itu nggak debat kusir terus. Kalau kalian bertanya kepada kami orang Kristen, apakah Bapa di surga itu Tuhan? Ya. Apakah Yesus juga Tuhan kalian? Ya. Apakah Roh Kudus juga Tuhan kalian? Ya. Berapa? 3. Kok 3 tetapi 1? Ya 1 juga. Karena ketiganya adalah 1. Kamu juga kalau saya tanya, apakah Muhammad Rob? Ya. Apakah Allah Rob? Ya. Ada berapa Rob? 1. 2 tetapi 1. Gimana sih? Udahlah Bang, ayolah kita sama-sama mengerti. Gitu loh, biar kita nggak debat kusir terus.
Kamu pun menuhankan manusia, kamu pun menjadikan manusia sebagai Robmu, sebagai penguasamu, pengendalimu. Bedanya, yang kamu jadikan Robmu adalah, mohon maaf, orang yang sudah mati di kuburan. Kami tidak menjadikan orang mati di kuburan sebagai Rob kami, tetapi kami menjadikan yang hidup sebagai Rob kami, yaitu Yesus. Gitu bang bedanya kita. Jadi Rob kami ya Bapa di sorga, ya Yesus, ya Roh Kudus. Artinya ketiganya menjadi pengendali kami. Ketika kami menaklukkan diri kepada Roh Kudus, kepada Roh Tuhan yang tinggal di hati kami, sejatinya kami menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Sama seperti umat Muslim. Ketika umat Muslim menundukkan diri kepada Muhammad, sesungguhnya dia sedang menundukkan diri kepada Allah. Begitu bang. Jadi kita sama-sama mengerti. Cuman bedanya Allah dan Muhammad itu ilah lain. Nah, sedangkan Tuhan yang benar itu yang ada dalam Injil dan Taurat. Quran juga sudah mengatakan di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Gitu bang, ini yang saya sampaikan kepada umat Muslim. Supaya jangan kalian menundukkan diri kepada Tuhan asing selain daripada Tuhan yang ada di dalam Taurat. Begitu. Allah itu Tuhan asing bang. Tuhannya sesembahan orang-orang Quraisy. Makanya nama-nama nabi terdahulu tidak ada yang mengandung nama Allah. Sebutkan satu nabi yang mengandung nama Allah. Nggak ada. Tapi ada banyak nabi yang mengandung nama YHWH. Yahweh itu atau YHWH Yehova itu ada nempel di nama para nabi-nabi. Yesayah. Enggak ada Yahya. saya. Oke, sekarang saya tanya, ada nggak nabi dalam Al-Quran yang bernama Zakaria? Ada nggak? Emang nggak ada. Nggak, ini kerjanya dia ini tahu. Dia nggak tahu dulu waktu kecil ngaji di mana, bang. Tapi kan Bang, setahu saya, bang, saya banyak teman orang Lampung, bang. Waktu masih kecil, bang, tiap hari bapaknya suruh ngaji, bang, ngerajin mengaji. Ini waktu ngaji nggak tahu kerjanya tidur nih orang ini. Tidur ini waktu ngaji kerjanya ini. Bang, masa Anda tidak tahu di dalam Al-Quran ada nabi bernama Zakaria? Ada. Ada nabi bernama Zakaria. Itu namanya itu mengandung nama Yah di dalamnya. Kemudian ada Yahya mengandung nama Yah. Artinya itu Tuhan di dalam Taurat dan Zabur dan Injil. Namanya Yahweh atau Yehova. Begitu, YHWH. Nah, nama Yesus sendiri itu mengandung nama itu. Yeshua, yang artinya Yahweh menyelamatkan. Itu bang, gak ada nama Tuhan terdahulu. Itu Allah dari mana bang? Allah. Itu nama Nabi, nama Tuhan sesembahan bangsa Quraisy. Gitu makanya saya panggil Anda kembali kepada jalan yang benar. Mari datang kepada kebenaran. Seperti itu. Ya, seperti itu bang ya. Gimana bang Ali? Sudah mantap diskusi kita? udah itu aja. Oke, terima kasih Bang Ali. Salam kepada teman-teman di Jabung ya. Oh ya. Kalau saya lewat Jabung harus ditandain. Edis nih yang lewat nih. Kalau Edis lewat Jabung aman ya, suruh lewat ya. Nah, seperti itu ya. Aman. Baik. Saya turunkan ya Bang ya. Baik, saya turunkan. Ya. Oke. Ya, baik. Selamat malam. Ya, itulah teman-teman ya. Seperti itu. Oke, silakan teman-teman, silakan. Kita kasih naik. Oh, sebelum kita kasih naik sekali lagi teman-teman ya. Teman-teman, saya ya Edis Sidabutar atau Edis TV. Sekali lagi teman-teman, saya ini ada memiliki program. Terima kasih ya teman-teman yang memberikan support dan gift kalian itu teman-teman. Saya gunakan di sini, saya kumpulkan, saya tabung.